Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Hanafi. Kali ini saya akan berpresentasikan tentang teori konstitusi. Teori konstitusi adalah cabang ilmu hukum dan politik yang mengkajikan tentang rakyat, hakikat, fungsi, tujuan, isi, serta proses pembentukan dan perubahan konstitusi atau undang-undang dasar dalam suatu negara. Secara fundamental, teori ini berakar dari gagasan bahwa kekuasaan penguasa tidak boleh dijalankan tanpa batas, sehingga diperlukan seperangkat aturan dasar yang mengatur pembagian kekuasaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak warga negara. Dalam kasusnya hukum tata negara, terdapat beberapa pokok bahasan penting yang mendasari hukum konstitusi ini. Yang pertama ada hakikat dan fungsi konstitusi. Konstitusi dipahami dalam dua pengertian utama, yaitu arti material dan formil. Dalam arti material, konstitusi mencakup keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana suatu negara diatur dan dijalankan. Sedangkan dalam arti formil, konstitusi adalah naskah tertulis yang dibentuk oleh badan yang berwenang dengan prosedur khusus yang ditempatkan sebagai hukum tertinggi di negara tersebut. Fungsi utamanya konstitusi meliputi sebagai instrumen untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan penguasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Lalu ada sebagai instrumen pengatur hubungan kekuasaan antara berbagai lembaga negara agar tercipta mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi dan saling menjaga. Lalu ada sebagai menjamin atas perlindungan hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi seluruh warga negara. Lalu ada sumber legitimasi bagi kekuasaan penyelenggaraan negara serta arah tujuan fundamental dari berdirinya suatu bangsa. Yang kedua, klasifikasi konstitusi. Para ahli hukum tata negara mengklasifikasikan konstitusi ke dalam beberapa bentuk berdasarkan karakteristiknya, tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis dituangkan dalam satu atau beberapa naskah resmi seperti Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, sementara konstitusi yang tidak tertulis bersumber dari konvensi ketatanegaraan, tradisi, dan putusan pengadilan yang diakui serta dipatuhi seperti di Inggris. Lalu rigid atau kaku dan fleksibel atau luwes. Konstitusi yang rigid sangat sulit untuk diubah karena memerlukan prosedur dan syarat yang rumit. Sebaliknya, konstitusi yang fleksibel dapat diubah melalui prosedur yang sama atau hampir sama dengan pembuatan undang-undang biasanya. Lalu ada derajat konstitusi. Konstitusi derajat tinggi menempati posisi sebagai hukum dasar tertinggi yang menggulungi undang-undang lainnya, di mana peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengannya. Lalu yang ketiga, perkembangan pemikiran dan aliran teori konstitusi. Teori konstitusi berkembang seiringnya dengan sejarah pergulatan kekuasaan dan demokrasi di dunia. Pada masa awal modern, pemikiran tentang konstitusi sangat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan kontrak sosial yang dikemukakan oleh para filsuf seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, yang memandang konstitusi sebagai perjanjian masyarakat untuk mendirikan negara yang melindungi hak-hak dasar mereka. Selanjutnya berkembangnya konsep negara hukum, di mana konstitusi menjadi pilar utama penegakan supremasi hukum. Dalam gagasan ini, kekuasaan negara harus tunduk pada hukum, bukan pada kehendak sewenang-wenangnya penguasa. Teori konstitusi modern juga menaruh perhatian besar pada konsep konstitusi nasionalisme, yaitu paham yang membatasi kekuasaan pemerintahan melalui hukum dasar agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang demokrasi, akuntabel, dan berkeadilan. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.